Pada video kali ini, kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 4, muatan bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Membuat kesimpulan isi teks media cetak dari diagram. Sebelumnya, kita sudah mempelajari pokok-pokok pikiran dalam media cetak. Kalian tentu sudah bisa mengenal pokok-pokok pikiran dalam sebuah paragraf. Selanjutnya, bagaimanakah membuat kesimpulan dalam media cetak? Yuk kita cari tahu. Sebelum menentukan kesimpulan isi teks media cetak, kamu perlu menguraikan informasi dari teks tersebut. Informasi penting dari suatu teks dapat diurai menggunakan peta konsep atau diagram. Untuk menguraikan informasi menggunakan diagram, kamu perlu menentukan pokok pikiran dan informasi penting dari setiap paragraf. Kamu dapat membuat daftar pertanyaan untuk membantu menemukan informasi penting dalam teks dengan menggunakan kata tanya. Setelah menentukan pokok pikiran dan jawaban dari pertanyaan yang dibuat, kamu dapat membuat diagram. Perhatikan contoh berikut. Tungku jimat. Tungku buatan Supriyanto diberi nama tungku jimat. Nama jimat tersebut merupakan kependekan dari energi hemat. Tungku ini dikatakan hemat karena hanya berbahan bakar limbah. Selain itu, pembuatan tungku tersebut menggunakan konsep energi petani. Menurut penciptanya, Supriyanto, tungku jimat sangat tepat untuk masyarakat pedesaan, daerah transmigrasi, warga pinggiran kota, dan pedagang makanan kaki lima. Pembakaran menggunakan tungku jimat dengan konsep energi petani ini cukup efisien. Hal itu karena teknik pembakaran pada tungku tersebut sangat meminimalkan penggunaan oksigen. Tungku jimat dibuat dengan ruangan yang minim oksigen, sehingga dapat meningkatkan suhu lebih cepat. Jadi, untuk membuat diagram, kamu bisa tentukan terlebih dahulu pokok kalimat paragraf di atas. Adapun pokok pikiran paragraf pertama di atas adalah tungku jimat buatan Supriyanto. Kemudian, pokok pikiran paragraf kedua adalah efisiensi pembakaran tungku jimat. Setelah menentukan pokok pikiran, kamu bisa membuat daftar pertanyaan. Contoh pertanyaan 1. Apa kepanjangan dari kata jimat? Jawaban: energi hemat. Pertanyaan 2. Siapa yang membuat tungku jimat? Jawaban: Supriyanto. Pertanyaan 3. Mengapa tungku jimat dikatakan cukup efisien? Jawaban: teknik pembakaran tungku meminimalkan penggunaan oksigen. Pertanyaan 4. Apa manfaat yang didapatkan dari penggunaan oksigen yang minim? Jawaban: suhu dapat ditingkatkan lebih cepat. Berdasarkan pokok pikiran dan pertanyaan yang disusun di atas, selanjutnya kamu dapat membuat diagram untuk memudahkan menarik kesimpulan. Contoh, tungku jimat. Poin pertama dibuat oleh Supriyanto. Kemudian poin kedua, teknik pembakaran tungku meminimalkan penggunaan oksigen. Kemudian poin selanjutnya, meminimalkan oksigen dapat mempercepat peningkatan suhu. Dan yang terakhir, singkatan dari tungku energi hemat. Adapun kesimpulannya, tungku jimat adalah tungku energi hemat yang dibuat oleh Supriyanto. Tungku tersebut meminimalkan penggunaan oksigen sehingga dapat mempercepat peningkatan suhu.
Selanjutnya, pembangunan ekonomi sosial budaya di Indonesia. Pembangunan ekonomi dan sosial budaya sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa. Salah satu faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah adanya interaksi antar individu atau kelompok di dalam suatu lingkungan. Setiap individu atau kelompok tersebut memiliki peran masing-masing. Interaksi jual beli di pasar dalam meningkatkan pembangunan ekonomi. Interaksi tahap pertama yaitu bahan pangan seperti beras diproduksi oleh petani. Kemudian interaksi kedua, pedagang membeli bahan pangan dari petani. Kemudian interaksi ketiga, konsumen membeli bahan pangan dari pedagang. Adapun peran pasar dalam pembangunan ekonomi, 3 komponen di atas adalah: peran petani adalah menyalurkan barang kepada pedagang, sementara pedagang berperan sebagai penyalur barang produksi kepada konsumen, dan konsumen yang ada di pasar kemudian melakukan transaksi antara pedagang dengan pembeli. Kewajiban, tanggung jawab, dan hak warga masyarakat. Untuk memperoleh sebuah hak, seseorang tentu harus melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Berikut beberapa contoh pelaksanaan kewajiban, tanggung jawab, dan hak dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pelaksanaan kewajiban: 1. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar. 2. Mematuhi aturan lalu lintas. Dan 3. Mematuhi tata tertib di sekolah. Kemudian, contoh pelaksanaan tanggung jawab. 1. Merapikan tempat tidur sendiri. 2. Mengumpulkan tugas daring tepat waktu. Dan yang ketiga, mematuhi protokol kesehatan apabila keluar rumah. Kemudian, contoh pelaksanaan hak. 1. Beribadah sesuai agama dengan tenang. 2. Mengikuti kelas daring di masa pandemi COVID-19. Dan yang ketiga, mendapatkan pelayanan kesehatan bagi yang sakit.